Teman-teman hao, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Pasti teman-teman sehat semuanya kan? Oke, kembali lagi dengan Jang Laoshe. Hari ini kita akan belajar mengenai bab baru, yaitu tugas praktek 4. Sebelumnya, Laoshe ingin mengingatkan kepada teman-teman yang belum mengerjakan PH 4, segera mengerjakan PH 4 ya teman-teman ya. Kalau belum tahu linknya, link Google Form-nya bisa tanyakan ke WA Laushe atau dicek di grup kelasnya teman-teman ya. Di minggu lalu ya, di scroll up, bagian minggu lalu itu wali kelas teman-teman sudah mengirimkan link Google Form PH 4 gitu teman-teman. Oke teman-teman, begitu pula dengan bab-bab sebelumnya, apabila teman-teman merasa belum mengerjakan atau belum yakin nih, aduh tugasnya saya sudah lengkap belum ya, gitu. Teman-teman boleh tanyakan kepada Laushe yang kurang apa, gitu. Jadi nilainya teman-teman itu tidak ada yang kosong teman-teman gitu. Jadi lengkap semua. Oke. Kemudian Laushe ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pelajaran bahasa Mandarin dari bab 1 sampai bab 4 di semester ini. Walaupun pelajarannya via daring, via online, Laushe berharap teman-teman tetap dapat paham ya pelajarannya sudah diajarkan. Dan Laushe juga terima kasih untuk teman-teman yang ketika melihat videonya pelajaran di YouTube ini tuh tidak di skip-skip ya, jadi ditonton full, nggak nonton seperempat terus ditinggal bobo atau main, tapi ditonton full, terus kemudian ngerjain tugas, terus dikumpulin tepat waktu, kemudian ngerjain PH dengan sungguh-sungguh. Lalu saya ucapkan terima kasih, oke? Hasil kerja keras teman-teman ya, jadi PH teman-teman itu baik di pelajaran bahasa Mandarin maupun di pelajaran lain itu tidak akan pernah sia-sia teman-teman, oke? Karena itu semua akan melatih teman-teman ya, itu semua yang ada di SD ini mengerjakan tugas banyak, terus ini itu melatih teman-teman untuk kedepannya ya, kelak menjadi dewasa itu menjadi pribadi yang tangguh ya teman-teman ya. Jadi kalau ada apa-apa itu teman-teman siap gitu, sigap gitu, tangguh seperti itu ya. Kalau aduh tugasnya kok banyak, ulangannya kok banyak, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti ketika besar SMP, SMA itu juga seperti itu, sama kok. Nah, kalau di sekolah SD-nya banyak tugasnya, terus ketika masuk SMP juga sama nih, kayak seperti SD, itu jadi teman-teman nggak kaget gitu loh, karena sudah terbiasa kok, jadi bisa mengerjakan segala tugas dengan tepat waktu, dengan belajar juga dengan tepat waktu, sungguh-sungguh, jadi tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang terlewatkan semuanya gitu. Jadi mahasiswa juga gitu teman-teman ya. Yang kuliah-kuliah itu juga tugasnya juga banyak gitu, sama semuanya. Nah, yang kerja pun juga gitu teman-teman. Orang yang kerja itu ya, papa mama teman-teman itu juga punya tugasnya masing-masing teman-teman. Mungkin kan nggak kelihatan ya kan. Nggak mungkin bilang ke teman-teman, papa mama punya tugas ini kan nggak mungkin ya kan. Jadi pasti semua orang baik yang kecil, yang besar itu semua punya tugas dan kita harus mengerjakan tugas kita dengan sungguh-sungguh, teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman, 我们一起加油吧 gitu, oke? Okay? Hada kita next ke slide berikutnya ya. Masih kelihatan kan? Oke. Okay. Di slide ini tugas 4 praktek 4 ini yaitu menghafalkan dan menceritakan ulang. Nah, jadi di PPT-nya Lausha ini ada cerita yang namanya Xiaohua. Setelah teman-teman baca si Xiaohua ini, teman-teman hafalkan. Oke. Kemudian diceritakan ulang lagi kepada Lausha dalam bentuk video ya. Jadi teman-teman cerita, ada teman-temannya, jangan pakai
jangan pakai suara aja, tapi ada videonya teman-teman cerita sama Laushe, oke, tentang si Xiaohua ini. Xiaohua itu adalah nama orang ya teman-teman ya. Oke. Seperti biasa, video dikumpulkan ke WA Cheng Laushe dengan formatnya seperti ini ya. Jadi setelah ngumpulin video, kemudian diketik tugas praktek 4, nama kelas, nomor absen, seperti itu. Jadi mengoreksinya tidak susah, tidak bingung. Ini siapa ini yang ngumpulin tugas gitu, teman-teman. Kemudian teman-teman dikumpulkan paling lambat Rabu 26 Mei. Oke, jam 2 siang. Lewat dari itu nilainya berkurang, teman-teman. Oke, jadi teman-teman kan nggak mau nih nilainya berkurang kan. Jadi harus sebelum deadline-nya itu supaya hasilnya teman-teman maksimal. Kita mulai. Oke, aspek yang dinilai nih, teman-teman. Pelafalan. Ya, seperti biasa kayak yang di tugas praktek 3, pelafalannya ya misal 我是, nah 是-nya ini pelafalannya tepat atau enggak, terus pengucapan C, Z dalam bahasa Mandarin ya, dan kawan-kawannya seperti itu. Kemudian penampilannya. Ketika membuat tugas sekolah, teman-teman, jangan sampai itu di dalam tugas sekolahnya teman-teman itu pakainya baju tidur gitu, terus bawa apa bantal guling gitu, itu nggak sopan ya teman-teman ya. Jadi perhatikan penampilan teman-teman. Teman-teman itu sedang mengerjakan tugas sekolah, jadi penampilannya juga harus seperti anak sekolah. Gunakan pakaian yang rapi, yang sopan ya kan. Kemudian ekspresinya juga yang ceria, jangan yang cemberut, nangis gitu, jangan. Jadi harus senyum, ceria, seperti itu teman-teman. Oke. Sebelum bercerita teman-teman wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. 大家好，我是 titik-titik-titiknya diisi nama teman-teman, oke? Kemudian saya akan menceritakan kisah Xiaohua. Kemudian setelah selesai bercerita mengucapkan 谢谢大家 seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita lihat teksnya dulu ya sebelum Laushe beri contoh secara keseluruhan. Nah, jadi di sini ada cerita tentang Xiaohua. Xiaohua ya, teman-teman perhatikan, Xiaohua yang merah-merah ini adalah pinyin-nya, ya, yang navy adalah hanzi-nya, yang hitam ada kurungnya ini adalah artinya. Jadi Xiaohua ini adalah murid atau siswa ya di SD Suka Berjuang. Kemudian tahun ini dia umurnya 9 tahun. Ayahnya seorang dokter, ibunya seorang perawat. Nah, dia ingin menjadi seorang pelukis karena dia suka menggambar seperti itu teman-teman. Oke. Laushe akan memberikan contoh secara keseluruhan ya, nanti teman-teman dapat ikuti di rumah juga gitu. 大家好，我是 Elsa. Saya akan menceritakan kisah Xiaohua. Xiaohua 是 SD Suka Berjuang 的学生，他今年9岁。他爸爸是医生，他妈妈是护士。他想当一个画家，因为他喜欢画画。谢谢大家。Oke, teman-teman. Maaf suaranya Laushe agak jelek ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu contohnya. Teman-teman setelah baca ini, kemudian dihafalkan. Setelah itu dibuat video, teman-teman. Kemudian dikirimkan ke WA Laushe. Seperti itu, teman-teman. Bila ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya ke Laushe ya. Boleh WA ke Laushe. Laushe, saya belum paham ini maksudnya seperti apa ya, gitu. Terus belum bisa bacanya nih Laushe, saya bingung ini bacanya seperti apa. Boleh WA juga. Oke, teman-teman.
Sekian untuk materi praktek bab 4 kita hari ini, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas, jaga kesehatan, makan yang banyak, minum vitamin, istirahat yang cukup, jangan lupa berdoa ya, doa selalu ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup juga. Kemudian apalagi teman-teman, jangan lupa bermainnya sedikit aja ya. Jangan lupa bermain tapi jangan lama-lama teman-teman, karena kita harus belajar lagi gitu ya. Oke, sekian dari Cheng Lao Shi. 谢谢同学们，再见。